Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferniawati Lisdiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Rancabali, Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya sekarang ditemani oleh Bapak Agus Yulianto, rekan sejawat dari SMP Negeri 3 Rancabali yang mengajar seni budaya di kelas 9. Eh, Bagaimana kabarnya Pak? Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi dengan Bapak, di mana kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui jalannya kegiatan observasi yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak. Ya, jadi intinya tujuan praobservasi kali ini untuk mengukur sejauh mana kesiapan Bapak dalam melaksanakan kegiatan observasi nanti waktu supervisi akademik bersama saya. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kira-kira tujuan pembelajarannya ada apa saja? Oke, untuk tujuan pembelajaran di materi yang akan saya sampaikan di pertemuan nanti, di materi seni grafis, Ya. ya, jadi tujuan pembelajarannya itu anak-anak mampu mendefinisikan apa itu seni grafis, Ya. dan juga mampu membedakan apa yang dimaksud dengan seni grafis dengan seni yang lainnya, termasuk seni lukis dan seni jukit yang lainnya. Kemudian juga peserta didik mampu mempraktekkan atau mempraktekkan seni grafis ke media yang sudah disediakan. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan itu ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Lalu area pengembangannya kira-kira ada apa saja area yang akan dikembangkan? Nah, untuk area pengembangan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi saya sebutkan, berarti ada 2 area pengembangan yang akan saya lakukan, itu di pengetahuan dan keterampilan. Jadi si anak-anak mampu membedakan, berarti itu kan pengetahuan. Kemudian mampu mempraktikkan, berarti kan itu keterampilan. Jadi ada 2 yang akan area pengembangan yang akan saya lakukan. Ya. Lalu strategi yang dipersiapkan oleh Bapak ini kira-kira apa? Kalau untuk strategi, ya yang pertama mungkin menyiapkan dulu media dan model dari medianya. Yang kemungkinan akan saya gunakan itu di model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, karena di seni grafis ini nanti di akhir pertemuan materi ini harus ada project yang bisa mereka berikan ke saya sebagai tugas akhir gitu. Karena di seni grafis ini, materi ini lumayan cukup panjang, jadi untuk modelnya saya rasa bisa pakai menggunakan PJBA gitu. Iya, PJBA. Lalu media pembelajaran yang digunakan? Nah, untuk media pembelajarannya, untuk materi yang pertama mungkin ada di medianya, saya menggunakan LCD juga ya, LCD, proyektor ya, PowerPoint. Kemudian ada media-media tambahan untuk praktek nanti ke depannya. Yang media tersebut itu memang harus dibeli ya, tapi sedikit lah, tidak banyak untuk dibeli. Kemudian media untuk penerapan nanti gambarnya itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi memanfaatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada kayu atau bambu. Kan di sekolah kita itu kan masih banyak bambu itu. Itu bisa mereka manfaatkan. Jadi si bambu itu dipotong nanti terus diamplas, dan setelah diamplas baru itu bisa digunakan sebagai media tempelan gambar yang sudah mereka sediakan. Atau bisa dari plastik gitu Pak? Kalau dari plastik juga bisa. Ya dari misting makanan anak-anak gitu ya. Apa bukan misting, Tupperware ya. Bisa kayak gitu. Bisa. Atau tempat lain, cup atau
cup juga bisa, dari cup minuman, terus kan di kita ini banyak yang jual seblak ya. Ya. Nah, wadahnya itu dari cup itu, nah itu bisa, Mm-mm. itu bisa digunakan. Ya, ya. Kapan akan dilaksanakan kegiatan observasi itu, Pak? Pelaksanaan pembelajarannya nanti mungkin di hari Rabu, nanti pas pelajarannya. Di Gitu. kelas mana, Pak? Di kelas 9 Ya, di kelas 9. kelas 9. Ya, mudah-mudahan nanti hari Rabu di kelas 9A kita sama-sama saja ya, Pak ya. Saya melihat bagaimana kegiatan observasi di kelas seperti apa. Lalu nanti kita sama-sama saling sharing saja ya, Pak ya. Yang terakhir dari percakapan kita hari ini, dari tadi sampai sekarang, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini ya, Ya. yang saya dapatkan mungkin lebih ke apa ya, apa pematangan, mematangkan perencanaan dalam pembelajaran itu, Ya. ya lebih maksimal nanti di hasilnya gitu. Ya. Ya, mungkin itu saja sih, karena memang sebelum pembelajaran saya juga sering melakukan apa namanya persiapan, tapi untuk kali ini ya mungkin lebih dimatangkan lagi supaya nanti hasilnya juga lebih baik gitu, dengan apa yang diharapkan oleh saya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Iya, ya mungkin itu saja wawancara kali ini, Pak. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan nanti pas kegiatan observasi berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti apa. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, belajar ya. Oke. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau pimpin doa? Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kalau sudah hadir. Siapa? Jadi Sadi. Apa itu alasannya? Sakit, ada surat keterangannya nggak sakit? Ada surat keterangannya kan? Ada. Kasih Sadi salah. Baik, untuk pertemuan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, pertemuan sebelumnya di materi tentang seni grafis, kita sudah menentukan untuk membuat satu proyek tentang seni grafis, yaitu cetak saring. Cetak saring itu kalau kita biasa sebut adalah sablon. Tahu sablon? Tahu. Sablon ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, kalian mampu menjelaskan tentang apa itu seni grafis, jenis-jenisnya, dan teknik-teknik dalam seni grafis. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempraktekkan seni grafis yang modalnya. Peralatannya sederhana dan bisa dibuat praktek untuk hari ini. Itu seni grafis tentang cetak, saring, atau sablon. Tapi ini bukan sablon yang di kaos. Karena kalau sablon yang di kaos itu harus menggunakan
media untuk mencetaknya. Nah, sekarang kita ganti media itu dengan sebuah desain yang kalian buat sebelumnya di minggu yang lalu. Dan sekarang kita praktekkan untuk mentransfer desain kalian itu ke media yang sudah disediakan. Masih ingat apa saja yang harus disiapkan? Oke, dua apa lagi? Nah, terus semprotan atau spray. Yang keempat, autan. Sudah bawa semuanya ya? Ingat ya, yang bisa ditransfer ke media desainnya itu yang sudah difotokopi. Fotokopinya bukan fotokopi yang dari printer, tapi fotokopi yang asli, yang sudah ideal. Ya, jadi kalau misalnya kalian mencoba mentransfer desain itu ke media tapi kenapa, berarti itu bukan fotokopian. Jadi syarat untuk menempel pada media itu, yaitu desainnya harus hasil fotokopian. Dan satu lagi, desainnya itu harus mirror. Oh mirror? Ini mirror? Mirror, dibalik. Ya mirror. Jadi misalnya Rena jadi aneh. Nah, supaya apa? Supaya ketika ditempelkan atau ditransferkan ke media itu timbulnya jadi balikan macam ini. Nah sekarang saya mau cek dulu hasil kalian mendesain dari minggu kemarin. Kita sudah 2 minggu ya. Saya mau lihat dulu. Kalau yang gambar ada bacanya ya harus mirror, itu harus mirror. Ini nanti jadi angin bacanya. Ya. Nanti si desain itu kalian tempelkan di sini. Kenapa harus mirror? Karena nempelnya akan di luar. Jadi bacaannya ketika digosok terus dilepas, itu bacaannya jadi kebaca seperti bacaan biasa. Kalau misalnya airnya itu mirror, jadi kita dibalik dia tiga tadi serenata jadi kanan, sampai belakang. Nah, ini kan untuk praktek pertama. Oke, saya mau lebih nggak apa-apa. Kita siasat saja. Kalian mentransferkan dari dalam saja. Harusnya kan dari luar. Idealnya itu di luar. Supaya apa? Supaya ini bisa dipakai. Pakai botol, tahu gitu ya. Tapi karena saya lihat hampir semuanya itu tidak ada yang mirror, dibayarnya di dalam. Kalian bisa ini simpan di dalam. Ya itu mereka sering. Berbalik ya wayang ada. Kenapa jangan sampai ini mirror bacanya, ya? Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Oke, sekarang siapkan dulu. Peralatan yang diperlukan, 1 gunting sudah ada? Kapnya sudah ada? Ya. Cara mempraktekannya seperti ini. Ini spray, isinya sudah ada autan dan air, sesuai dengan takarannya. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan ngisian. Ini kita mau apa? Nanti kalian tinggal semprotkan saja ke sini. Ingat di depannya ya, yang ada hurufnya, yang ada bacaannya. Semprotkan sampai basah. Pokoknya mas, lebih kita basah sampai basah. Kalau sudah kelihatan basah, kamu tinggal tempelkan di dalam ya, karena ini ada mirror. Jadi ini di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan dikasih plastik, ya, dikasih plastik. Ya, kalian menggosok-gosok secara perlahan, tapi dengan cara menekan. Kalau ulang tapi kencingkan ini koin ini, digosok pelan-pelan sampai kelihatan kayak kering. Jadi kalau sudah nempel itu kelihatan kertasnya itu putih kayak kering. Air.
Nah, kalau sudah kelihatan agak kering, sekarang lagi sih itu cukup. Nah, tapi setempat ada di yang kan. Nah, ini udah kering. Kalian lepaskan perlahan dan nah, kalau seperti ini kejadiannya, tinggal semprot kendri, tinggal semprot saja sekali, jangan banyak. Lalu masukin lagi plastiknya, digosok lagi. Berarti itu kurang cairannya, kurang cairan dan kurang menggosok. Nah, ini berarti kurang banyak aukannya. Ya, jadi ada dua kemungkinan kalau misalnya medianya desainnya kan nempel ke media itu ada dua kemungkinan. Satu kurang gosok, dua ininya kurang, atau cairannya kurang. Kebanyakan air. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau desainnya mirror, ini nggak di dalam, tapi di luar. Dan ini bisa dipergunakan buat apa? Terus minum, ke sebelah. Terus media apa sih yang di sini pakai? Semua media yang datar. Kalau yang bergelombang itu tidak. Jadi mau kalian punya botol minum di rumah, nah kamu mau desain sendiri atau dengan nama sendiri, tinggal ya, paham ya sampai sini ya? Saya, oke. Mana spraynya yuk? Apa sadayanaan? Oh, sadayana. Ya. Apa tanin? Oke, so. Ya. Nah, ini guntingnya sesuaikan dengan media yang ada. Ini kan agak genting ya. Ini gunting ini besok. Ya genting ya. Ya guntingnya genting. Neneng teh gunting itu sama juga genting. Oh. Jadi sesuaikan dengan media yang akan dipakai. Jadi jangan sampai ada yang tidak nempel. Yo saya nawa. Itu masalah nempel man. Itu masalah nempel itu mah kamu mah. Semprot. Ya semprot sampai basah. Sebentar. Sampai basah. Sok tong asa-asa. Juga basah. Terus. Oh. Dah. Kalau udah basah, masukin di bagian yang ratanya, dan jangan sampai ada yang di bagian gelombang. Ya, ini Pak. Oh, ke atasin sedikit itu, soalnya mau nempel. Baik. Terus Nah, sok nempel. iya ah. Mana lihat? Iya, betul. Terima kasih. Mana tadi yang apa? Ini salah nempel, ini mah salah dibalik ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nempel di sini. Ini yang siapa ini? Gua tuh. Siap. Ya, digosok pelan-pelan tapi agak neken.
Nanti kalau sudah kelihatan nempel, itu si kertasnya itu agak kayak kering. Putihnya beda. Kalau putih basah kan agak abu-abu. Namun keringnya kan bodas pisan gitu. Ya, belum ini. Belum nih. Nah, itu dia. Pelan aja, pelan. Nah, itu udah. Ya, sudah. Pelan-pelan. Kau itu ngalana, tiga, satu, nah, dah, ini. Pelan, 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 sok pelan. Lihat, ini segede kieu, oh yang rugi, segede kieu. Coba ini. Coffee day. Yang lain. Pak musuh, Pak. Baik dari Chan. Lu maninya nih atas sini. Itu apa ya? Oh, koin. Ayo, Pak, tidak ada receh. Nah, kalau yang desain seperti ini kan semuanya hitam. Ya. Ini kudu bener-bener bakso pisan. Jadi usahakan, nah ini apalagi medianya ada yang bergelombang. Ini kemungkinan tidak bisa nempel penuhnya, oleh yang di tengahnya saja. Nah kalau gini mending digunting sesuaikan dengan media yang akan digunakan. Kecuali medianya mau gede, dinapis, bina nontek, mesti oleh silakan. Ini masih kurang basi. Mana? Pelan-pelan tapi ditekan, pelan tapi tekan. Nah, itu tuh kan langsung kelihatan kan tuh. Tertengah tuh. Dia punya kue juga dong. Mana ini udah? Dan kau. Daripada kau. Aku dan kau sudah dan kau. Sign by Okta. Ini punya desain by Diana. Badi. Lebar ini kamu. Padahal kamu digunting, dipisahkan. Misalnya seperti dia. Itu ke bawahin. Jadi nempel. Coba pagi kalau bergelombang itu nggak bakal nempel. Sok diulang lagi. Nah ini kecilin aja ini. Kecilin. Jadi putihnya itu sedikit. Jadi kan dia kecil. Iya, Pak. Pak, iya, Pak. Oke, nongkrong. Oke. Tidak kemana-mana dibalik. Tas? Ada plastik. Pak, guys. Nah, sudah teman-teman. Mana nanti balik ke mana emang ujiannya di luar? Kalau Ya, yang kurang sih, yang bergelombang. Mata, Melani. Mau bicara? Sah. Kita dong.
Udah kumaha eta mah cara pindah plastik. Naruh di plastik, nempel di plastik. Salah begitu. Tuh. Iyalah nih balik ke tengah cowok. Tadi yang mana nempel kumaha? Di luar, Pak. Iya, nempelnya di luar dia. Nempelnya di luar dia. Terus kalau misalnya yang di spraynya kamu gosok jalan plastiknya otomatis dia buang ke dia. Jadi kamu dibalik kayak gitu nempel mungkin Tidak kumaha lagi kapal kan dia mana. teman yuk tadi. Ya, ini kan hurufnya semprot yang disemprot itu kan depannya. Nah, kamu tempel di sini. Nah, kieu. Mata digesek itu. Itu mungkin juga sakit. Oh, salahnya. Mana mungkin ini tinta fotokopi bisa nempel ke plastik untuk dibalik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mana dia Tuh. Jadi lagi. Ya. Pak, ya cuma. Cep punten gunting kan. Jadi Ya. Tuh, Baki ya. ini kan no. tuh. Pokoknya minimal 3 ya. Nggak usah 5 karena banyak. Ya, Nanti Pak. Bapak ibu. karena kamera teh. Iya, terus tinggal lagi. Kan semuanya ada 5. Yang lain kan punya 5. Yang lain surya kan 5. Apa? Ini kayak ini kan pemilihannya bergelombang, jadi nggak sempurna. Kalau kamu sekali kamu mau nempel di benda apa ini? Berarti medianya harus gede. Nah, talenan bisa di kerudung, di kain bisa. Jadi di kain bisa. Kopi. Menduka di kain bisa. Ya udah nggak mau mending ini aja lah daripada kamu posisi kayak dia. Gaya. Tapi biasa di air. Nah, ini kalau misalnya masih ada yang nempel kertasnya di sini, kamu tinggal bersihin aja. Bersihnya pakai apa? Pakai air biasa. Jangan ada yang campuran cairan ini. Pakai air biasa. Mana ya cair biasa ini? Ayo. Ya. Nah, ini kan ada airnya. Maruntur. Tinggal digosok-gosok perlahan. Kalau air biasa itu sifatnya tidak menghancurkan ya. Karena tidak ada bahan kimianya. Ya. Itu api, pihak baik itu harus Luntur, jadi nempel lagi kita. Pak. Luntur. Itu. Oh. Bon karena kain bisa. Jangankan kain, karena kulitnya bisa. Oh, bisa tuh karena kerudung deh. Sok atuh tuh. Kan ini khusus media Plastik. Ah, yang mau biar di luar. ya ini kan iya ini bagus. Coba lihat. Maksudnya. Yang kita baca apa? Nggak baca ini. Butterfly. Pretty. Pretty, butterfly. Kan bacaan. Iya. This is me. Oh ini nggak ada namanya ya? Nih, ini cara bersihin ya. Kalau masih ada kertas yang tersisa, digosok saja pakai air ya. Menggunakan air biasa, jangan air campuran. Air bening biasa, kalian gosokkan.
pelan-pelan karena ini tintanya belum kering. Nah, kalau sudah bersih tinggal dikeringkan saja. Nih, udah nih. Masa tuh Kak, buat gue ini. Boleh. Linda aja. Ini bagus nih. Ini segini aja tuh. Iya, nah kepala Iya. Kepalanya aja. Ini juga ada nih bagus nih. Oke. sakit. Iya. Ini bagus resain. Ini kasih namanya di sini. Jadi nggak usah kasih nama lagi. Oh iya, yang desain yang nggak ada namanya, nanti ketika dikumpulkan hasilnya pakai nama ya. Ya, yang enggak. Iya. Yang rambut subscribe. Kurang tapi? Tuh kurang basah bawahnya tuh. Nah. Perak. Perak. Sok dirapihin. Kayaknya. Mana plastiknya mana? Ya. Sok pelan-pelan tapi tekan. Ya ada kaki deh itu. Majukan kurung. Oh, sama kita mau sama buat semua. Kalau unang. Mana lihat? Udah, belum. Udah, ini dikit lagi. Iya, Pak, atas. Nah, coba. Launan. Pelan. Pelan. Terus buka. Iya, berhasil. Oke, bagus. Jadi nggak usah pakai nama ya. Ya. Kurang ya? Nah, enggak, berarti kurang basah. Berarti ininya kurang. Apa-apa, coba lagi. Terus ya, Pak? Coba deh. Sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan, yang ada namanya boleh dikumpulkan. Yang belum ada namanya kasih nama dulu. Coba next minute. Berusaha. Oke, terima kasih buat yang sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan proyek ini. Coba deh, coba. Gimana? Susah nggak? Ya. Mudah sekali ya. Ini desain grafis dengan cetak bukan cetak ya, cetak sari itu ternyata mudah. Jadi tidak hanya sablon saja yang harus menggunakan bahan-bahan yang dia relatif banyak. Jadi cukup dengan sebuah fotokopian yang sudah dikasih gambar oleh kalian. Tinggal fotokopi, tinggal masukkan file atau ditransferkan ke media yang ada dengan peralatan yang cukup sederhana. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Emo cetak apa? Sablon. Cetak sablon. Ini cetak sari, salin ya.
Jadi cetak sering tidak harus sablon. Terus apa lagi? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Yuk. Seru. Seru naon? Pengalaman apa? Oh, pengalaman yang baru berarti ya. Seru. Pakai ini membosankan dalam pembelajaran sekarang ini? Yang membuat kalian bosan dalam setiap pembelajaran itu apa? Tulis. Pak. Bisa. Kesabaran. Penelitian. Ya, kan membosankan itu harus membutuhkan kesabaran dan iya. Ketelitiannya apa? Ketelitian ketika apakah ini sudah bebas atau belum? Ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal pertemuan minggu yang lalu, saya rasa proyek kali ini dirasa sudah berhasil karena kalian mampu mentransfer sebuah desain atau membuat sebuah desain dan mentransfernya desain itu ke media yang disiapkan. Jadi saya kasih apa ya terdiri objek terus meskipun banyak kendala ketika dalam mendesain mungkin ya. Habis ini ada pertanyaan dulu. Ya. Sebelum saya akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, untuk masih dalam praktik desain grafis ya, di desain grafis masih yang ini cuman dibikinnya mirror. Nanti prakteknya kita praktek lagi mirror satu aja. Atau desain saja, terserah. Yang penting kamu bikinnya mirror. Nanti setelah praktek ini selesai, yang mirror, di praktek berikutnya kita akan menggunakan sebuah desain. Desainnya foto kalian sendiri. Perawatannya akan berbeda. Tidak menggunakan air dan lautan lagi, tapi akan berbeda lagi. Medianya juga berbeda. Medianya itu harus dibuat dari kayu. Misalnya kalau bangku, tapi jangan rusak bangku. Dan usahakan usahakan kalian jangan membeli, cari bahan-bahan yang sudah terpakai, yang sudah tidak layak, terus kalian olah lagi menjadi layak pakai lagi. Coba kan, di belakang sana kan banyak bangku yang terpakai. Kita minta izin dulu, minta Pak boleh menggunakan enggak? Tidak boleh, kalau tidak boleh ya usah lagi. Ya, tidak boleh pasang. Saya aja yang lain, masih banyak. Ya, paksa aja. Kalau misalnya nggak ada tarunan, kok boleh di kita kawin. Ayo kawin ke sini. Bambu, boleh. Asal bambunya jangan ada jenisnya. Karena jenis itu, bahasa Indonesia apa? Kan gimana? Apa nih itu? Bambu. Harus pasang dulu. Terus kelas pakai apa? Kelas. Biar darah kerja. Ya, dari darah. Di sini lah tuh nanti. Bukan tuliskan darah sih. Nggak nempel nanti. Karena ininya licin. Licin tekstur itu. Jadi bagi untuk tugas minggu depan, pertemuan di kelima, sama tugasnya nanti membuat hasil desain. Tapi desainnya foto kalian sendiri dan medianya dari kayu atau bambu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Ya lupa. Oh, tapi masih yang ini, yang desain ini. Ya.
Ya, fotokopi lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan banyak sehat walafiat. Sekali lagi, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak ada mau? Bapak sehat? Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah dilaksanakan dengan Pak Agus. Ada beberapa percakapan pasca observasi yang harus dilalui. Mungkin sedikit banyaknya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari setelah kita melaksanakan observasi. Yang pertama, terkait dengan jalannya observasi di kelas kemarin, Pak, dengan tujuan ingin mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada saat di dalam kelas kemarin. Untuk prosesnya, saya rasa saya sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam surat PPS sudah ya. Cuma di dalam proses pembelajaran, tahap pembelajaran ada beberapa kendala mungkin dikarenakan penjelasan materi di awal pertemuan itu kurang jelas, tapi ada beberapa anak yang masih terjadi miskomunikasi. Iya. Jadi menurut Bapak kemarin observasi kemarin kan sudah sesuai dengan SOP, lalu ada sedikit kendala komunikasi dengan anak-anak ya Pak ya, tapi terselesaikan, terpecahkan. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Agus terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan? Ya, perasaannya bagaimana? Ya, campur aduk ya. Apa ya? Campur aduk. Siji gembur ya. Bukan tegang, bukan tegang atau grogi, tapi mungkin lebih ke belum biasa ya. Belum biasa ada seseorang yang mendampingi dari awal sampai akhir saya mengajar, jadi sedikit agak canggung ketika menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dan memberikan penilaian ketika proses pembelajaran. Jadi agak canggung aja gitu. Jadi biasa. Iya. Bisa diceritakan kembali Pak, pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas itu? Setelah diobservasi langkah pengembangan yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan itu mungkin lebih ke meningkatkan pengetahuan ya. Karena sekarang bulan mungkin anak-anak sudah mulai cukup baik, cuman di sisi pengetahuannya anak-anak itu agak sedikit suka terbalik gitu antara pengetahuan tentang seni grafis dengan seni biasa. Dari situ mungkin saya akan lebih tekankan lagi. Dan langkah-langkahnya yang saya lakukan yaitu ya sesuai apa yang saya buat. Iya. Langkah-langkahnya sesuai dengan SOP kemarin ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Nah, kalau dibilang berhasil 100% tidak, tapi setidaknya ada peningkatan di sebelumnya ya. Ada peningkatan, berarti ada perubahan yang signifikan. Meskipun tidak
100%. Hmm. Hanya ya bisa dibilang 90 sampai 95% lah. Masih ada beberapa anak yang masih bingung ya, banyak ngelamun ketika ditanya mengenai materi seni grafis. Ya. Mungkin belum sempurna ya, Pak ya. Belum sempurna, belum sesuai tapi sudah sesuai dengan Sesuai dengan apa apa yang ya. sudah diinginkan. Hanya anak-anak masih bingung ya, masih bingung sedikit gitu. Tapi semuanya ada peningkatan. Jika ada kekurangan tidak kira-kira tadi kan ada kekurangannya Di mana? Ketika iya ketika ada proses sih beberapa pembelajaran. kekurangan. Mungkin salah satunya di diri saya sendiri. Saya terlalu fokus ke anak-anak yang memang kelihatan ingin belajar dan tidak terlalu fokus ke anak-anak yang cuek gitu. Ya. Jadi seolah-olah saya juga selalu kayak apa namanya, berat sebelah. Jadi belum berimbang, belum bisa menguasai kelas seutuhnya. Saya cuma bisa fokus ke anak-anak yang Semangatnya tinggi. jadi punya motivasi belajar yang tinggi. Sedangkan anak-anak yang motivasinya biasa saja, karena saya suka abaikan itu menjadi kelemahan saya. Ya. Dan itu menjadi hambatan di dalam proses belajar mengajar saya. Ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Iya, mungkin ya karena itu tadi ya saya terlalu fokus dan tidak ingin ribet gitu. Terlalu fokus tidak ingin ribet sama anak-anak yang memang kelihatan motivasi belajarnya rendah gitu. Padahal itu kan tugas saya sendiri gitu kan, bagaimana cara meningkatkan motivasi anak itu menjadi sama dengan rekan-rekan yang lainnya, dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Dan mungkin kedepannya perbaikan yang akan saya lakukan ya di diri saya sendiri itu. Iya, dari diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Sebelum anak-anak dimulai dari kita terlebih dahulu. Iya, dari kita. Kira-kira pengembangan kompetensi apa yang Bapak capai setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Setelah proses pembelajaran mungkin di pengembangan keterampilan anak-anak ya. Jadi anak-anak itu jadi gampang ngerap ketika dikasih contoh satu kali, mereka sudah langsung bisa memahami. Nah, berbeda halnya dengan sebelumnya, harus beberapa kali 3-5 kali baru mereka paham. Mungkin. Lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya? Harapannya ya tujuan pembelajaran yang ada di dalam modul ataupun SPP itu tercapai semua 100% ya. Meskipun pasti ada beberapa kendala atau beberapa hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi dalam proses pembelajaran. Salah satunya ada di diri saya sendiri dan anak-anak itu sendiri gitu. Karena ketika kita sedang berfokus dalam pembelajaran di kelas, ada anak-anak yang bisa itu harapan saya ke depannya tidak ada lagi gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan anak-anak harus seperti itu enggak. Ini namanya pemaksaan. Jadi tidak sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Jadi anak-anak yang harus merdeka. Saya bisa mengimbangi mereka. Ya, mudah-mudahan harapan yang Bapak inginkan ke depannya bisa terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran di kelas juga bisa lebih baik lagi daripada proses pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Iya. Ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya dari Bapak, apakah bisa terrealisasi lagi atau tidak, dan kira-kira harapan-harapan yang sudah Bapak sampaikan dan perubahan-perubahan rencana apakah sesuai atau tidak gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali.
Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Siap. Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan berhasil Amin. untuk proses pembelajaran demi meningkatkan kualitas